Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Dunar Hayati dengan NIM 86061238. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjawab untuk persoalan yang pertama. Untuk soal yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Baik, saya akan menjawabnya. Untuk jawabannya, secara singkat, makna pilar dalam pendidikan adalah prinsip dasar atau fondasi utama yang menyangga seluruh sistem pendidikan agar kokoh, terarah, dan seimbang. Pilar ini memastikan pendidikan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan nyata. Contoh paling utamanya adalah 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know, belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan; learning to do, belajar untuk mempraktikkan keterampilan bekerja; learning to be, belajar untuk mengembangkan potensi diri seutuhnya; dan learning to live together, belajar untuk hidup bersama dalam harmoni dan toleransi. Itu untuk jawaban dari nomor 1. Saya akan lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Baik, ini untuk jawabannya. Prinsip dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai semboyan taman siswa atau trilogi pendidikan. Maknanya, berfokus pada peran ideal seorang pendidik atau pemimpin dalam menuntun proses belajar. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Maknanya, ketika berada di depan atau menjadi pemimpin atau guru, seseorang harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi murid atau pengikutnya. Tindakan dan perilaku nyata jauh lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Maknanya, ketika berada di tengah-tengah murid atau masyarakat, seorang pendidik harus mampu memotivasi, membangkitkan niat, dan menciptakan prakarsa. Guru bertindak sebagai mitra yang menyemangati proses belajar, bukan sekadar memerintah. Dan untuk yang ketiga dan terakhir, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Maknanya, ketika berada di belakang, seseorang pendidik harus mampu memberikan kepercayaan, dorongan moral, dan arahan agar murid berani maju mandiri. Guru tidak memaksakan kehendak, melainkan mengamati dan menjaga dari jauh agar murid tidak hilang arah. Kesimpulan singkatnya, ketiga prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Guru tidak bertindak sebagai penguasa, melainkan sebagai pemong atau menuntun, yang menyesuaikan posisi demi kemandirian dan keselamatan lahir dan batin sang anak. Itu untuk jawaban nomor 2, dan kita akan lanjut untuk pertanyaan di nomor 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Baik, itu untuk pertanyaan di nomor 3. Untuk jawabannya, Ing Ngarso Sungtulodo, keteladanan guru bertransformasi menjadi etika digital. Guru harus menjadi contoh nyata dalam menyaring hoax, berbicara sopan di kolom komentar, disiplin waktu saat tatap muka virtual, serta menghargai hak cipta, tidak asal copy paste. Sekat layar, screen barrier, ini untuk tantangan utamanya, yaitu sekat layar atau screen barrier. Kedekatan emosional dan ketulusan karakter guru sulit tersampaikan secara utuh hanya melalui kamera dan mikrofon. Selain itu, guru yang gagap teknologi kehilangan wibawa untuk menjadi teladan digital yang digital bagi generasi natif digital. Ing Madya Mangunkarso, peran guru bergeser dari penguasa kelas menjadi fasilitator dan kolaborator. Guru
berjalan beriringan bersama siswa, memicu diskusi interaktif, serta memanfaatkan platform digital seperti Google, workshop, atau media sosial untuk ruang kreasi bersama. Dan untuk tantangan utamanya itu distraksi digital dan mentalis instan. Sangat sulit menjaga fokus siswa yang mudah tergoda membuka tab game atau media sosial saat belajar daring. Algoritma internet juga membentuk karakter siswa yang menyukai hasil instan sehingga mereka cepat bosan dan proses analisis yang mendalam. Tutwuri Handayani. Guru bertindak sebagai navigator dan kompas moral. Di era banjir informasi dan kecerdasan buatan atau AI, siswa bebas mencari ilmu apa saja. Tugas guru adalah berdiri di belakang untuk memantau, memvalidasi kebenaran informasi, dan mendorong kemandirian berpikir kritis siswa. Untuk tantangan utamanya, plagiarisme digital dan kesenjangan digital divide. Kebebasan mencari informasi sering disalahgunakan siswa untuk melakukan plagiarisme instan, misalnya menyalin langsung jawaban dari AI tanpa belajar. Di sisi lain, guru juga sulit memberikan dorongan mandiri yang adil karena adanya ketimpangan fasilitas gawai dan sinyal internet antar siswa. Itu untuk jawaban di nomor 3. Dan kita akan lanjut untuk soal di nomor 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Untuk jawaban di nomor 4, persoalan utama pendidikan nasional saat ini berkisar pada rendahnya literasi numerasi atau skor PISA, degradasi moral atau karakter, maraknya perundungan, serta kesenjangan digital. Jika direfleksikan, integrasi antara 4 pilar UNESCO dan trilogi Ki Hajar Dewantara adalah kunci jawaban atas krisis tersebut. Yang pertama, ini bisa menjawab rendahnya mutu dan mentalitas instan atau learning to know dan do. Sistem kita sering terjebak pada hafalan dan nilai angka. Ketika tantangan era digital membawa banjir informasi dan AI, pilar learning to know dan do memaksa arah pendidikan bergeser. Guru tidak lagi menyuapi materi, melainkan melatih kemandirian berpikir kritis, learning how to learn. Siswa diajarkan menggunakan teknologi untuk memecah masalah nyata, bukan sekadar menjadi konsumen konten yang pasif atau pelaku plagiarisme instan. Yang kedua, ini bisa menjawab krisis karakter dan perundungan, learning to be dan live together. Maraknya kekerasan, cyberbullying, dan intoleransi di sekolah menunjukkan rapuhnya fondasi karakter. Disinilah prinsip Ingarso Sungtulodo atau keteladanan guru dalam etika digital dan pilar learning to live together menjadi sangat krusial. Sekolah harus bertransformasi menjadi ruang yang aman, mengajarkan empati, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi, bukan sekedar tempat berkompetisi secara logis. Dan yang ketiga, menjawab kesenjangan dan kehilangan arah. Tutwuri Handayani. Di tengah modernisasi, anak-anak kita rentan kehilangan jati diri dan kompas moral. Melalui prinsip Tutwuri Handayani, pendidikan nasional harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai kodrat, alam, dan zamannya. Namun, tetap dalam pengawasan guru sebagai navigatornya. Pendidikan harus memerdekakan batin siswa agar mereka menjadi manusia yang utuh, learning to be, yang percaya diri dengan potensinya sendiri. Jadi, persoalan pendidikan kita saat ini bukan kekurangan kurikulum atau teknologi, melainkan kehilangan roh kemanusiaan. Pilar-pilar ini mengingatkan kita bahwa teknologi digital hanyalah alat bantu atau tools. Jawaban atas persoalan bangsa ini adalah mengembalikan esensi pendidikan pada citanya, menuntun kecerdasan berpikir, kognitif, sekaligus mengasah kehalusan budi pekerti dan atau karakter. Jadi itu saja untuk jawaban dari keempat persoalan. Baiklah, sampai jumpa. Terima kasih.